Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 5 ya, halaman berapa ini? Halaman 31. Ya, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Nah, ini pembahasan sudah disusun secara urut dan runtut dalam bentuk playlist. Nah, link dari playlistnya ada di kolom deskripsi ya, di atasnya kolom komen. Ya, silakan dicek sehingga pembahasannya enak ya, didapatkannya urut. Oke, kita akan bahas sekarang ya, pembelajaran 5. Bacalah teks puisi yang dibuat oleh Lani. Wah, kita baca dulu. Kelinciku, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat, aku pun melompat bersama kelinciku. Bisa kan baca puisi? Ya, baca puisi ya, selain dibacanya dengan indah, boleh juga menggunakan gestur ya, gerakan mimik wajah, gerakan tangan ya. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat, aku pun melompat-lompat bersama kelinciku. Nah, gitu apa ya, pesan yang disampaikan itu akan lebih tersampaikan. Dan saat membaca sesuatu yang gembira seperti ini, raut wajah, mimik, cara membacanya dengan gembira ya, dengan semangat seperti itu. Nah, itu membaca puisi bukan hanya kata-katanya ya, kita seakan-akan memberikan pesan bahwa hati kita itu gembira dengan binatang piaraan kita, yaitu kelinci, seperti itu ya. Oke, tulislah puisi Lani tersebut dengan huruf tegak bersambung. Kelinciku ya. Nah, kelinciku huruf K gini ya. Seret ya, turun. Nah, terus di sini K-nya masih K besar ya. Nah, ini bersambung. Nah, jadi huruf C itu nanti. K, di sini muter aja ke kayak L tapi kecil, atau ini agak diginikan ya, ke lin ya, ci, langsung di sini diputar sini, kelinciku. Nah, seperti ini ya. Terus kalimatnya apa ini? Aku mempunyai 2 kelinci. Dimulai dengan huruf besar ya, bisa dibikin indah seperti ini ya. Nah, aku, atau coretnya ini langsung jadi K, boleh juga. Aku, aku mempunyai 2 kelinci ya, mempunyai 2 kelinci. Di sini M, E, M, P, U, N, J, A, I mempunyai 2, D, U, A, kelinci. Kelinci ya, kalau C itu muter ya, set muter. Nah, ini jadi C ya, kelinci. Kemudian aku senang bermain bersama kelinci. Aku Aku senang. Aku senang bermain ya bersama kelinci. Bersama ini ya. B, E, R, S, A, M, A, bersama kelinci. Kelinci. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah kelinciku lincah melompat-lompat. Ya, kita salin di sini. Kelinciku lincah melompat-lompat. Kelinciku
hurufnya besar ya. Kelinciku ya lincah melompat-lompat. Melompat-lompat. Nah, oke, kalimat terakhir kita lihat di sini. Aku pun melompat bersama kelinciku. Aku pun melompat bersama kelinciku. Aku pun, nah gini ya, kita tadi gini ya. Aku pun melompat bersama, B-nya enggak ada lingkarannya atas. Nah gini ya, jelek ya. Agak susah nulis di komputer ya. Bersama kelinci. Kelinci. Nah, seperti ini. Bacalah teks di bawah ini. Lani anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Lani menggunakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Itu adalah aturan-aturan di sekolah ya. Ya, ceritakan pengalamanmu saat melaksanakan tata tertib mengikuti pelajaran olahraga. Ceritakan pula pengalamanmu ketika pernah melanggar tata tertib pada saat mengikuti pelajaran olahraga. Tuliskan ceritamu pada kotak yang tersedia dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Cerita pengalaman melaksanakan tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga. Ya, sebelum olahraga dimulai, huruf besar ya. Jadi huruf besar gini bisa seperti ini. Sebelum, ya B seperti ini. Sebelum berolahraga, raga ya, ini R, ini O, L, A, H, berolah raga, R seperti ini ya, R, A, G, A, ya, kami berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa terlebih dahulu. Ya. Kemudian ya pemanasan. Kemudian dilanjutkan pemanasan agar otot-otot menjadi lemas. Agar otot ya menjadi lemas ya, atau lentur ya, ya. Biar apa? Biar tidak mudah tidak mudah keseleo ya, atau terseleo.
Ceritakan pengalaman melanggar tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga. Misalnya saat olahraga raga, saya lupa membawa seragam. Ya, membawanya kurang bagus. Membawa seragam. Ya, saya mendapat hukuman. Ya, mendapat hukuman berlari mengelilingi lapangan sekali. Mengelilingi lapangan sekali. Ya, saya melakukan dengan tanggung jawab. Melakukan dengan tanggung jawab. Ya, oke. Ini adalah salah satu contoh melaksanakan hukuman ya. Amatilah Edo dan teman-temannya sedang berolahraga. Mereka berjalan mengikuti ketukan, mereka berjalan diiringi musik. Nah, Nah, musiknya mungkin seperti itu ya. Enak untuk olahraga. Nah, itu adalah musik basic training ya. Amati Edo dan teman-teman sedang berolahraga, mereka berjalan mengikuti ketukan, mereka berjalan diiringi musik. Lakukan gerakan berjalan secara teratur sesuai dengan ketukan. Ya, lakukan gerakan berjalan sambil mengayunkan sesuai dengan ketukan, lakukan di bawah bimbingan gurumu. Nah, gini ya. Nah, itu kan enak ya untuk sambil berjalan, sambil berolahraga, itu bisa dengan musik atau iringan lagu. Ya. Tuliskan cerita pengalamanmu menyelesaikan tugas sekolah yang harus dikerjakan di rumah. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Misalnya, saya mendapat tugas membuat puisi. Ya, di sini ya banyak tempatnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Tugas membuat puisi. Tugas membuat puisi. Ya. Ibu guru hari ini ya ibu guru ya, atau ibu guru memberi tugas ya membuat puisi. Ya. Sepulang sekolah ya, setelah makan siang dan istirahat sebentar, setelah makan siang
dan istirahat sebentar. Ya, istirahat sebentar. Ya, saya segera mengerjakan tugas tersebut. Ya, segera mengerjakan tugas tersebut. Tugas tersebut. Ya, saya mengerjakan dengan senang hati. Dengan senang hati. Senang hati ya, hatinya. Oke, ya gitu aja. Kita lanjutkan pembelajaran 6. Ayo membaca. Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Luar biasa. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib ya, menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib. Misalnya Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi, Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah ya. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, ini contoh puisi ya. Tugas sekolah Lani ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan sendiri. Misalnya tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri. Ya, tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan bersama teman. Misalnya tugas menimbang benda, tugas membuat laporan kegiatan, dan tugas berdiskusi. Diskusi jangan sendiri ya, dikira orang gila nanti. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Tulislah jawabanmu menggunakan huruf tegak bersambung. Apa yang menjadi tugas sekolah Lani? Membuat puisi. Ya, kita sesuaikan dengan sini ya. Membuat puisi ya. Ya benar, membuat puisi. Memastikan saja ya. Membuat puisi. Puisi. Bagaimana Lani melaksanakan tugas tersebut? Lani melaksanakan tepat waktu ya. Ya, mana tadi kalimatnya? Ya, Lani mengumpulkan tepat waktu. Lani mengerjakannya tepat waktu. Ya, Lani mengerjakannya tepat waktu. Ya, mengerjakannya tepat waktu. Tepat waktu. Ya. Tepat waktu, nulis waktunya kok gitu banget ya. Waktu. Ini loh. Sikap apa yang seharusnya diterapkan ketika mengumpulkan tugas ya? Ya, harus tepat waktu ya. Tugas dikumpulkan tepat waktu. Atau ini mungkin lebih ya,
harus berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah ya. Bagaimana sikap apa yang harus Lani mengerjakan tugas tersebut tepat waktu? Ini sama juga ya, sikap yang harusnya diterapkan ya, sikap apa yang seharusnya diterapkan ketika mengumpulkan tugas? Berdisiplin dan tepat waktu ya, berdisiplin dan tepat waktu. Tepat waktu. Nah, tulislah tugas-tugas yang kamu selesaikan dalam waktu seminggu ini. Tulislah dalam tabel berikut: membuat puisi, menimbang benda, ya. Terus apa lagi? Hasil tugas puisi berjudul Kelinciku. Menimbang benda apa saja ya, mungkin menimbang beras, mungkin ya menimbang beras dan lain-lain ya. Bisa tuliskan sendiri 3, 4. Nah, terserah guru kalian memberi tugas apa ya, dituliskan di situ. Amati gambar di bawah ini. Wah, Lani sedang memberi makan kelinci-kelincinya. Kelinci-kelincinya itu suka makan wortel ternyata ya. Iya. Nah, apa yang ingin kamu ketahui tentang gambar di atas? Ya. Misalnya di sini, gambar di sini. Ini masih makan kok cuman wortel. Apakah makanan kelinci hanya wortel misalnya? Apakah makanan kelinci hanya wortel? Jawabannya adalah tidak. Kebanyakan malah makan rumput ya. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar. Tukar pertanyaan dengan temanmu, jawablah pertanyaan temanmu, diskusikan jawaban temanmu atas pertanyaan yang kamu ajukan. Tulislah dalam kolom. Misalnya pertanyaan, apakah kelinci hanya makan wortel? Jawabannya tidak ya, jawabannya adalah tidak. Ini nomor 1 ya, tidak ya. Kelinci hewan herbivora ya, memakan ya tumbuhan termasuk rumput dan daun-daunan. Ya, nomor 2 misalnya, kenapa telinga kelinci panjang? Nah, telinga kelinci panjang ya, untuk menghindari pemangsa ya. Dengan telinga panjang mudah mendengar saat ada pemangsa datang. Ya, karena kelinci tidak seperti kambing yang punya tanduk, tidak seperti kucing yang punya cakar, dia nggak punya apa-apa. Ya, nah, nomor 3, apakah kelebihan lain dari kelinci? Ya, di alam bebas, di mana kelinci tinggal? Nah, di mana kelinci tinggal? Tinggal ya, kelinci
hidup di padang rumput, ya, dan membuat sarang, ya, berbentuk lubang, ya, sarang berbentuk lubang di tanah. Membuat lubang di tanah sebagai sarang, ya, membuat lubang di tanah sebagai sarang, ya. 4. Apa kelebihan kelinci? Nah, apa kelebihan lain kelinci? Kelinci selain telinganya panjang, ya. Nah, kelinci bisa berlari sangat kencang. Kelinci mampu berlari sangat kencang untuk menghindari pemangsa, ya. Jadi kalau ada pemangsa dia mendengar lalu berlari kencang, sangat kencang untuk menghindari pemangsa. Ya, jadi dia tidak punya alat untuk mempertahankan diri dari hewan pemangsa. Jadi dengan telinga yang panjang dan larinya yang kencang dan rumahnya ada di dalam tanah, begitu ada pemangsa langsung masuk ke dalam lubang. Jadi aman. Pasangkan gambar wortel yang ditimbang dengan berat yang sesuai. Keterangan di sini 1 kilo, ya, maka pasangannya di sini. Nah, 1 kilo, ya. Oh, pasangannya di bawah. Di sini keterangannya. Ini 1 kilo, ya. Beratnya ini 1 kilo. Berarti ini adalah 1 kilo. Di sini 3 kilo. 1, 2, 3. Maka pasangannya yang 3 kilo di sini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kilo. Di sini pasangannya yang atas ternyata. Di sini, ya. Ayo mencoba, sediakan wortel secukupnya, timbanglah wortel yang ada, pilihlah berat wortel yang terdapat pada gambar di atas. Bandingkan hasil timbanganmu dengan hasil timbangan temanmu. Ya, kerjasama dengan orang tua, carilah gambar hewan-hewan peliharaan dan makanannya. Gunting dan tempelkan gambar hewan peliharaan tersebut pada kertas tugas, ya. Gunting dan tempelkan makanan hewan-hewan peliharaan tersebut sesuai dengan hewannya. Mintalah bantuan orang tuamu ketika menggunakan gunting, ya. Bisa berbahaya karena tajam. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya, ya. Oh, kita lihat di sini ada apa dulu. Nah, ya, subtema 2 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.